warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bu pengurus dan anggota DPC Kabupaten Sukabumi, sesuai dengan arahan dan instruksi dari DPP bahwa di setiap DPC di masing-masing DPC harus memberikan satu materi tentang pola hidup sehat, dari mulai ketua, kemudian sekretaris bendahara, dan juga para anggota. Jadi semuanya kebagiannya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang arti hidup sehat. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana telah kita pahami dan ketahui bahwa sehat berdasarkan yang dicontohkan oleh Rasul, bahwa sehat itu ada 3, yaitu sehatul jasad, sehatul akal, dan sehatul kalbu. Dimaksud dengan sehatul jasad adalah lancarnya peredaran darah sehingga nutrisi dan oksigen sampai ke seluruh sistem organ, bahkan ke seluruh sel, yang disingkat menjadi lapenda sendok saksi orba ke sel. Yang saya tulis menjadi gini ya, lapenda sendok saksi orba ke sel. Di sini ada lapenda, lancarnya peredaran darah. Kemudian sendok, sehingga nutrisi dan oksigen. Kemudian saksi, sampai ke seluruh sistem. Orba, organ, bahkan ke sel, ke seluruh sel. Sehingga arti daripada sehat jasad adalah lancarnya peredaran darah atau lapenda, sehingga nutrisi dan oksigen, sendok, saksi sampai ke seluruh sistem, orba, organ, bahkan ke seluruh sel. Jadi intinya bahwa sehat jasad itu adalah lancarnya peredaran darah. Dimana kalau misalnya tubuh kita ini mengalami tidak lancar peredaran darah, maka kita akan mengalami suatu gangguan penyakit. Yang lebih serius lagi, misalnya penyakit hipertensi, kemudian gagal ginjal, kemudian penyakit jantung, dan penyakit-penyakit yang lain. Jadi intinya bahwa kita itu harus lancar peredaran darah. Nah, kemudian bagaimana supaya lancar kita peredaran darah? Maka sebagian ahli kesehatan menyarankan bahwa pertama kita harus berolahraga secara teratur. Itu intinya. Yang kata menurut para ahli kesehatan bahwa setiap hari itu setidaknya kita 30 menit melakukan satu olahraga ringan. Kalau misalnya satu minggu kita bisa berolahraga misalnya jalan kaki, yang sekarang itu yang sedang tren adalah jalan kaki 6.000 kaki. Ya, kalau ke kilometer itu sama 6.000 kaki sama dengan 4 kilometer. Nah, kemudian yang kedua adalah minum air putih secara teratur. Kebutuhan air minum kita adalah menurut para ahli bahwa per orang itu sekitar 2 liter per hari ya. Dan ini disesuaikan dengan berat tubuh. Misalnya saya 70 kilo kali 30 ml, maka kebutuhan air putih itu adalah 2,1 liter. Atau kita bulatkan 2 liter ya, per hari. Tapi itu juga tergantung pada berat badan. Kalau berat badannya lebih 80 kilo, misalnya 80 kali 30 ml berarti 2,4 liter yang harus kita minum. Kemudian yang ketiga adalah minum makanan yang sehat atau nutrisi yang bergizi ya, itu. Sistem pencernaan. Kemudian yang sistem endokrin. Kemudian S-nya adalah sistem saraf. Kemudian P-nya adalah ini sistem pernapasan. Kemudian I-nya adalah sistem imun atau sistem kekebalan.
kemudian L-nya adalah sistem limfatik, kemudian E-nya di sini adalah sistem endokrin, kemudian R-nya sistem reproduksi, E-nya adalah sistem endokrin ya, kemudian R-nya sistem E-nya sistem ekresi dan urinaria, R-nya adalah sistem reproduksi, dan I-nya adalah sistem integumen. Jadi ada 12 sistem anatomi tubuh ya. Saya ulangi, sistem anatomi tubuh ada 12 yang disingkat menjadi corpus pilari. K-nya adalah sistem kerangka, O-nya adalah sistem otot, P yang pertama adalah sistem peredaran darah atau kardiovaskuler, kemudian P yang kedua adalah sistem pencernaan, E-nya sistem endokrin, S-nya sistem saraf, P-nya sistem pernapasan, I-nya sistem imun atau kekebalan tubuh, kemudian L sistem limfatik, E-nya sistem ekresi dan urinaria, R-nya sistem reproduksi, dan I-nya sistem integumen. Mungkin hanya sampai hanya demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini.